Perkenalkan, nama saya Ruth Garcia. Saat ini saya akan mempresentasikan usulan produk saya, yaitu aplikasi sewa baju yang saya namakan Rent2Way. Pada dasarnya, Rent2Way ini akan memudahkan untuk pengguna dan produsennya bertemu di dalam platform media online yang nantinya akan terjadi transaksi sewa-menyewa baju yang akan dibagi sesuai dengan kategorinya masing-masing, seperti kategori daerah maupun kategori jenis bajunya. Berikut adalah analisis permintaannya. Yang pertama adalah tren konsumen yang di dalamnya berupa variasi kebutuhan. Seperti yang kita tahu, kebutuhan dari penggunanya juga pasti akan berbeda-beda, makanya di dalam sini akan dibuat pengkategorian sesuai dengan occasional yang dibutuhkan, misalnya untuk baju-baju yang formal dan casual. Adapun juga kesadaran lingkungan, seperti yang sudah saya taruh di tugas saya, sampah fashion itu menyumbang 12% dari total limbah rumah tangga. Saya berharap Rent2Way ini menjadi alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan pembelian produk baru. Yang kedua adalah preferensi konsumen. Biasanya konsumen akan memilih kualitas dan brand baju. Di sini juga kita akan memberikan produsennya kebebasan untuk menyewakan brand apa saja yang mereka punya. Untuk penyewaannya sendiri tergantung dari penggunanya nantinya. Dan ada juga user experience. Aplikasi ini akan dirancang sedemikian rupa untuk penggunaan yang mudah, mulai dari fitur pencarian, kategori brand dan ukuran, filter harga terendah sampai harga tertinggi, dan juga lama penyewaan. Yang ketiga adalah harga produk dan layanan. Seperti yang kita ketahui, permintaan dipengaruhi oleh harga. Seperti aplikasi yang lainnya juga, Rent2Way ini akan mengambil profit dari layanan aplikasi ini. Seperti yang sudah saya taruh di tabelnya. Misalnya pengguna A menyewakan baju Zara-nya seharga 150.000, dan di sini aplikasi akan mengambil sekitar 20% dari harga produk, jadi akan dinaikkan otomatis dari aplikasi menjadi 180.000. Yang keempat adalah jumlah konsumen. Pada umumnya jumlah konsumen akan mempengaruhi jumlah permintaan dari barang. Target pasar yang akan dituju adalah wanita. Seperti yang kita tahu, wanita juga suka menyewa baju atau membeli baju dengan rentang usia 20-30 tahunan. Yang kelima adalah acara khusus dan faktor musiman. Permintaan penyewaan pakaian akan banyak pada perayaan-perayaan tertentu seperti misalnya ulang tahun, Idul Fitri, Valentine, Chinese New Year, dan juga Natal. Berikut adalah analisis penawarannya. Yang pertama, ketersediaan dan variasi. Keragaman pakaian sendiri akan dibebaskan kepada produsen. Nantinya akan dikategorikan sesuai dengan ukuran baju, jenis pakaian, dan juga kualitas barang, apakah kondisinya masih baik atau kondisinya kurang baik. Yang kedua adalah persaingan yang ada di pasar. Ternyata di Indonesia juga ada beberapa aplikasi sewa baju online yang dapat menyebabkan persaingan yang tinggi. Di antaranya ada Style Theory dan Rentik. Yang ketiga adalah distribusi dan logistik. Pengiriman dan pengembalian barang akan dilakukan langsung oleh pengguna dan juga produsennya. Nantinya akan bekerja sama juga jika kedepannya aplikasi ini berkembang dengan logistik yang ada seperti JNE dan JNT. Tapi untuk lebih mudahnya, seperti dengan aplikasi-aplikasi lain, akan ada fitur chat juga di mana nanti komunikasi antara pengguna dan juga produsennya. Jadi distribusi dan logistiknya akan dilakukan secara langsung dari pengguna aplikasi. Yang keempat adalah jangkauan geografisnya. Untungnya Rent2Way ini akan dilakukan melalui aplikasi dan full online. Jadinya nanti seperti yang sudah saya sebutkan, kategori untuk daerahnya, untuk pengguna yang ingin mendapatkan bajunya lebih cepat pastinya dapat mencari baju dengan jangkauan paling dekat 5 km, ataupun nantinya jika barang yang ternyata diinginkan jauh dari jangkauan yang ada, mereka bisa menggunakan layanan dari logistik. Dari analisis permintaan di atas dapat dikatakan kalau aplikasi Rent2Way ini bisa mendapatkan profit yang sangat besar tergantung dari banyaknya user yang nantinya akan aktif di dalam aplikasi dan juga banyaknya transaksi. Dan juga sesuai dengan penawaran yang tersedia, ternyata kompetitor-kompetitor yang ada belum memenuhi permintaan aplikasi Rent2Way yang menyediakan jasa di mana penggunanya juga dapat menyewakan baju-baju yang mereka punya dan meraup keuntungan juga.
Dampak eksternal dari penggunaan aplikasi ini pun terbilang sangat positif. Contohnya seperti tren konsumen dari impulsive buying akan berkurang jauh dan juga akan meningkatkan awareness untuk pengurangan penggunaan fast fashion di Indonesia, yang salah satunya menyebabkan 12% dari sampah limbah utama rumah tangga. Keuntungan yang lainnya pun, pengguna akan mendapatkan keuntungan dari menyewakan baju yang mereka punya, dan penggunanya pun akan mendapatkan alternatif untuk mendapatkan cara menyewa baju tanpa harus membeli dengan harga yang lumayan tinggi.